Well guys, kenapa aku bahas tentang cliffhanger? Karena cliffhanger ini banyak yang bikin kalian gak lolos. Banyak yang tidak memperhatikan cara pembuatan cliffhanger dan banyak yang menyepelekan tentang cara pembuatan cliffhanger. Makanya hal ini selalu aku tekankan setiap aku bikin konten, dan sekarang aku bahas buat kalian yang pengen bener-bener lolos di platform manapun. Mau e-novel, good novel, web novel, Vizo, karya karsa, novel tun, cabaca, semua mengharuskan kamu punya cliffhanger di setiap bab. Apalagi saat ini yang namanya retensi, viewers itu jadi acuan. Kalau kamu gak bisa buat cliffhanger setiap bab, itu menghancurkan karyamu banget karena gak bakal ada yang baca guys. Maksudnya gak ada yang baca, ini gak balik bab selanjutnya. Kenapa? Karena cliffhanger ini adalah kunci biar pembaca baca bab selanjutnya. Oke guys, mari kita bahas. Kita masuk dulu apa itu cliffhanger. Cliffhanger adalah bagian dari plot atau bagian dari sebuah cerita berakhir tanpa penyelesaian, biasanya dengan cara menegangkan atau mengejutkan untuk memaksa penonton ke halaman berikutnya. Oke, kita lanjut. Banyak penulis tidak memperhatikan cliffhanger itu harus ditaruh di mana. Padahal dalam setiap bab wajib ada sebuah cliffhanger. Tujuannya biar mereka penasaran dengan ceritamu. Kalau kamu mengabaikan hal ini, udah pasti deh, editor baca bab pertama gak akan balik bab ke selanjutnya. Alhasil kontrakmu pasti ditolak. Karena di setiap sinopsis pasti akan mencantumkan contoh 3 bab. Kalau enggak 5 bab karyamu itu pasti akan dicantumkan dalam sinopsis. Besok aku akan bikin bentuk sinopsisnya seperti apa dalam Word. Nanti akan aku bikin video biar kalian lihat bentuk sinopsis yang pernah aku buat. Kita masuk cara bikin cliffhanger. Cliffhanger yang simpel adalah membuat adegan menggantung. Ini yang paling simpel. Contoh, ketika Nona berbalik wajahnya tampak bingung dan memerah seketika. Seseorang yang diharapkannya tiba-tiba mendekat, kemudian ujung hidungnya tiba-tiba menempel di ujung hidung miliknya. Titik. Di sini kira-kira kamu penasaran gak? Dengan akhir bab ini, kamu bakal balik gak selanjutnya? Gimana sih Nona? Setelah dideketin sama orang yang diharapkan, apa nanti bakal dicium, atau bakal dipeluk, atau bakal akan terjadi romantisme di sana gitu kan. Jadi kamu bener-bener kasih ending yang tidak menjawab apa-apa. Kamu berhenti tepat di saat orang kepengen melihat hal selanjutnya. Tapi kamu cut dulu hal selanjutnya itu apa. Nah, inilah pentingnya cliffhanger guys. Kamu paham kan dengan kata-kata ini? Ini kan kayak adegan adegan sebelum sesuatu yang diharapkan gitu. Seseorang diharapkan tiba-tiba mendekat, kemudian ujung hidungnya tiba-tiba menempel di ujung hidung miliknya. Harusnya kan ada terusannya setelah menempel di ujung hidung miliknya. Nah, disinilah cliffhanger. Kamu cut di situ, kamu lanjutin di bab selanjutnya. Biar apa? Biar pembaca balik bab selanjutnya. Itu tujuan cliffhanger. Aku kemarin udah bikin konten ini, tapi yang lihat sedikit. Aku nggak tahu kenapa mereka lihat sedikit gitu kan. Padahal hal ini tuh penting banget dan ini menjadi kunci kontrakmu diterima guys. Kalau ada kayak gini di setiap babmu, yakin pasti diterima. Karena hal inilah yang membuat editor atau pihak platform itu untung juga. Kenapa? Karena bakal ada yang baca bab selanjutnya, jadi akan dilolosin. Kalau kamu gak ada cliffhanger yang kayak gini, ya udin, kamu cuma akan harap-harap cemas dan kontrakmu ditolak. Karena gak ada harapan gitu di editornya, bukan sekedar bagus kok cerita itu. Jadi harus bener-bener bikin orang penasaran dengan bab selanjutnya biar baca lagi gitu. Nah, inilah yang harus digarisbawahi. Kita masuk ke tipe yang kedua cara buat cliffhanger. Nah, ini adalah tipe kedua untuk buat cliffhanger. Jadi cliffhanger itu gak cuma adegan mesra aja yang di-cut gitu. Tapi bisa kamu tambahkan adegan berbahaya yang di-cut juga. Wajah pria itu perlahan membungkam wajah Nora. Dia telah melayangkan sebuah pistol yang ditarik pelatuknya. Nora hanya bisa menyilangkan tangan di depan wajahnya dan suara tembakan pun terdengar. Nah, di sini
itu menciptakan sesuatu pertanyaan ke pembaca. Setelah suara tembakan pun terdengar, kira-kira Nora tertembak atau ada yang menghalangi tembakan itu? Kita nggak tahu. Nah, dari sinilah pasti pembaca akan baca bab selanjutnya. Kenapa? Penasaran siapa yang ditembak? Apakah Nora mati? Akhirnya gitu kan. Kan pasti pembaca itu pengen seorang pemeran utama selamat dong. Masa seorang pemeran utama mati? Nah, biasanya kalau penulis yang daya imajinasinya bisa muter-muter tinggi gitu kan, pemeran utama dibuat mati. Ketika pemeran utama dibuat mati, seolah-olah cerita itu pemeran utamanya meninggal gitu. Padahal pemeran utamanya ini ternyata punya kembaran, jadi kembarannya yang mati. Bisa jadi kayak gitu guys. Jadi ini setelah kita bicara tentang cliffhanger, kamu juga harus belajar tentang plot twist. Nah, itu nanti akan aku bahas di pemahaman di videoku selanjutnya. Ini penting banget buat kamu membuat cerita yang bagus dan bikin editor, yaudah deh, ACC ini kita terima aja kontraknya gitu. Jadi ini kuncinya. Aku cuma berharap buat kamu yang ikut ke video pelanggan dan kamu baca atau kamu dengerin tentang penjelasan cliffhanger ini, kamu pahami baik-baik. Karena apa? Kamu paham cliffhanger ini, kamu akan menemukan banyak hal yang bisa di-cut. Gak cuma adegan berbahaya, gak cuma adegan romantis yang di-cut. Kamu bisa buat adegan yang bener-bener menegangkan gitu, terus kamu cut di tengah jalan, bikin pembacamu Jan, ayo beli bab itu aku harus baca itu, penasaran banget ya, kayak gitu. Jadi buat pembaca itu kayak nggak bisa berhenti mikirin cerita kamu gitu loh guys. Jadi adegan menggantung inilah yang paling rekomendasi banget. Jadi kamu bikin adegan yang menggantung. Kamu pernah lihat sinetron kan? Pernah lihat film? Pasti di akhir episode ada sesuatu yang bersambung gitu. Padahal kita penasaran tuh terusannya kayak gimana. Sama juga kalau kamu bikin novel. Kesimpulan yang kita dapat adalah cliffhanger sangat menentukan lolos tidaknya kamu di mata editor dan laris tidaknya bab kamu dibeli oleh pembaca. Kalau kamu mau berpenghasilan, bikin bab yang lebih menggantung dan buat membaca terus penasaran tanpa henti sampai ceritamu tamat. Ini saran dari aku guys, kalau kepengen kamu dapat cuan yang banyak, dapat penggemar novel yang banyak, dan dapat kontrak yang kamu inginkan. Oke, semoga bermanfaat. Kita belajar lagi di video selanjutnya. Thank you.